Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Kita kembali lagi di Delman Gaul, Debbie dan Elman bergaul. Cep, aku Debbie Sartian. Eke emansipasi. Oh iya. Kasih aja kasih ya. Kasih. Gila. Dan kita sudah bersama dengan Soraya. Saya ini udah pernah main-main ke kita, tapi kita undang lagi karena Desi sangatlah Pinterest orangnya. Jadi Emberan. kita harus sukanya organ-organ yang Pinterest. Oh ya, organ-organ. Orang-orang yang bisa menginspirasi Ember. kan? Jadi kalau 2 tahun yang lalu kita sudah pernah ngobras-ngobras sama De Aya ini kan waktu itu dia baru mendapatkan gelar doktor. Iya kan? PhD. Kalau di luar, tapi kalau di Indonesia doktor. Doktor. Jadi Soraya ini kalau lengkapnya ya Doktor Soraya Haq SHMA. Iya kan? Iya SH kan? berarti sarjana hukum, magister hukum. Iya, Terus iya. ada dokternya sebelumnya. Doktornya Doktor, sebelum. iya. Nah sekarang kita undang kembali karena Dese sudah mengeluarkan buku baru launching. Bukunya judulnya Penerapan Scientific Evidence Evidence. pada putusan hakim, ya kan? Emberan. Dan ini sebenarnya buat aku. Dear Elman Zigen, Soraya Haq 17 berapa nih? 17/7/2024. Iya. Kan? Ini penerapan tadi aku udah baca di belakangnya doang ya karena aku baru dapet tadi. Iya. Kalau sih sudah baca? Ini baru mau cerita. Jadi kan aku dapat nih bukunya kan ya, kan kata Ayah bilang kan dibaca ya, oke baiklah gitu kan. Jadi sampai rumah itu mencoba membacanya dong dari kata pengantar, oke, terus catatan penulis, oke, terus yang lain-lain. Begitu masuk ke pendahuluan sampai dengan 3 halaman atau 4 halaman, aduh maaf ya Ayah bukan nggak menghargai tapi nggak ngerti. Makanya sekarang kita undang lagi Ayahnya supaya Ayah bisa menceritakan ngejelasin. prosesnya. Coba. Dan juga isinya dari buku ini. Dan isinya, ya kan? proses pembuatannya dulu dong, pasti kalau- darah-darah kan. Kalau prosesnya yang pasti diawali dengan hasil disertasi yang memang sudah dipertahankan di depan Dewan Penguji itu tahun 2022. Jadi sudah selesai gitu ya. Kemudian hasil disertasi atau penulisan naskah itu kalau misalnya memang dia originalitas itu harus berani untuk dibukukan. Ya. Tapi proses dari penulisan disertasi untuk menjadi sebuah buku yang layak untuk dibaca ini membutuhkan proses yang tidak sebentar gitu kan, karena harus bahasanya dirubah yang tadi bahasa terlalu teknis, terlalu teoritis Bahasa gitu kan. Latin misalkan. Bahasa Latin, bahasa kedokteran dan hukum itu harus diterjemahkan, tapi tetap populer bahasanya itu nggak bisa seperti populer kalau kita baca novel, tidak. Atau begitu baca loh. kayak baca koran gitu Ya, yang bisa dimengerti jadi semua. kalau menurut teman-teman yang memang berprofesi di bidang kedokteran maupun hukum, mereka mengatakan ini buku rujukan, rujukan untuk kasus-kasus malpraktek atau kasus-kasus kelalaian tindakan dokter, entah itu pasiennya mati atau dokternya yang ditarik ke pengadilan, kemudian melalui metode scientific evidence atau bukti ilmiah, inilah yang akan membawa sebuah keadilan. Bisa jadi dokter tidak bersalah karena pasiennya mungkin yang punya penyakit yang tidak diketahui atau kenakalan pasien. Tapi nggak dibilang. Tapi nggak Di- bisa dibuktikan diinformasikan. di persidangan, nggak bisa dibuktikan. Atau sebaliknya dokternya salah, tapi untuk membuktikan dokter salah tidak mudah karena kan ini kesalahan profesi beda misalnya dengan kesalahan awam. Orang nabrak mobil gitu kan, sama dokter lalai atau salah melakukan sebuah tindakan itu kan harus diuji. Nah diujinya itu nggak bisa pakai penafsiran manusia atau pendapat-pendapat, itu harus dibuktikan, harus sains karena Harus profesi exact gitu ya? karena profesinya dokter kan memang sains gitu. Dan kalau
banyak kasus-kasus hukum yang dibantu oleh ilmu kedokteran forensik. Sekarang saatnya untuk tindakan dokter itu dibuktikan melalui ilmu kedokteran itu sendiri. Ini menariknya. Oke, jadi waktu disertasi itu kan itu aja udah bikin Yai stres ya. Sampai terus dipertahankan dan akhirnya lolos. Nah, terus waktu Ye mulai merencanakan bikin buku itu apa? Ceritain coba proses-proses awalnya. Ada Ye mengalami apa aja? Sebetulnya dimulai dari sebuah pertanyaan besar nih di dalam diri sendiri. Apa hal yang terpenting yang bisa ditinggalkan kalau gue udah nggak ada lagi hidup di dunia, jadi gitu legacy kan? Ya, Kayak legacy. Kalau misalnya penyanyi bisa meninggalkan lagu populer atau bintang film meninggalkan film-film yang bagus, tahu nggak terinspirasi oleh siapa? Ada seorang penyanyi Metallica. Yang gitaris juga siapa namanya? Aduh, siapa? James Hetfield. Jadi dia adalah doktor astrofisika. Ngebayangin nggak? Pemain band, terus Metallica, terus bisa jadi dokter tahun 2016 dan itu menginspirasi. Masuk di tahun 2017 kan mulai dengan sekolah gitu. Penyanyi hebat aja bisa dokter, terus dia ngambilnya juga astrofisika. Masa iya gua nggak bisa gitu kan? Jadi untuk bisa menulis buku sebetulnya perlu ada amunisi yang cukup. Makanya mau tidak mau pilihannya ya harus masuk ke tingkat pendidikan S3 untuk bisa menulis buku dengan baik. Kenapa buku? Karena buku buat saya tidak punya sifat kadaluarsa. Jadi mau penulisnya kadaluarsa udah nggak ada di dunia lagi, tapi setiap generasi pasti akan mencari buku karena buku ini akan dicari tiap generasi dan akan menjadi rujukan-rujukan. Jadi buat saya itu legacy aja. Dan ini ilmiah. Kalau buku non ilmiah udah ada 3, tapi kayaknya kalau ilmiah perlu nih sekolah lagi, nggak mungkin dengan nulis-nulis begitu aja. Terus akhirnya kamu menjalankan itu semua? Menjalankan. Terus waktu melakukan observasi atau research atau penelitian itu kemana aja? Yang pasti ke kepolisian untuk ngambil data, riset, wawancara, ke dokter-dokter forensik, masuk ke ruang bedah mayat. Terus enggak. Lebih serem sama manusia hidup daripada manusia mati. Ada intermezzo, Sis Mary. Itu barusan Sis Mary lagi mondar mandir, ya kan? Sis Mary kan kelihatan dong. Jadi ke kamar mayat, ke kamar mayat ya? Ya seperti itu. Tapi fokusnya tidak di sana karena kan saya backgroundnya hukum. Jadi kalau ini lebih kepada bagaimana mempertemukan dua disiplin ilmu tertua, yaitu disiplin hukum dan disiplin kedokteran. Nah, dibikinlah jembatan. Nah, jembatan inilah yang dihubungkan dengan scientific evidence ini. Dan ini jadi rujukan buat orang-orang nanti, misalnya kalau ada malpraktek, dokter yang melakukan malpraktek, ini tuh bisa jadi kitab lah gitu ya. Atau kita orang awam. Karena banyak sekali kasus-kasus di sana. Kalau menurut penelitianku lebih dari 88.000 kasus yang tercecer di sana yang tidak terbukti, tidak bisa gitu tidak sempat untuk masuk karena tidak cukup bukti, atau misalnya mereka tidak bisa dibuktikan bersalah atau tidak, seperti itu. Jadi orang awam harus tahu nih, misalnya dia tidak puas dengan hasil daripada tindakan dokter, kemudian terjadi kematian atau kecacatan yang permanen. Saya mesti ngadu kemana nih? Nomor 1 harus ngadunya ke polisi. Kalau misalnya ada di situ tuh terus kalau misalnya ke polisi, setelah itu apa yang harus dilakukan gitu kan? Ya polisi yang harus minta ke dokter forensik. Nggak bisa nih misalnya Dedi atau Elman tidak puas, terus minta ke dokter, dok minta dong forensik, nggak bisa, atau visum, nggak bisa, nggak bisa kayak gitu. Masih ada. Terus berarti nggak bisa si kita sendiri langsung ke forensik. Harus ke polisi dulu. Tidak bisa. Karena itu kan biasanya berapa lama sih, Sis? Misalkan umpamanya nih ya ada malpraktek, lalu kita lapor nih ke polisi, gitu kan nggak mungkin dong langsung ke forensik kan? Ke polisi dulu. Itu butuh berapa lama untuk bisa ditindak yang akhirnya bisa sampai ke titik di forensik itu gitu? Kalau pengaduan ini kan deliknya bisa delik aduan, bisa juga delik culpa.
Nah, biasanya delik apa tuh Pak? Kesalahan. Iya, kesalahan gitu ya, kelalaian. Jadi kalau misalnya memang ini ternyata kelalaiannya berat, bisa lapor ke polisi gitu. Nanti polisi yang akan mengurus itu semua. Nah, polisi akan menunjuk periksa misalnya di forensik gitu. Jadi kita nggak bisa langsung. Nggak bisa. Soalnya kan kadang-kadang banyak yang orang skeptis gitu ya sama instansi kepolisian, misalkan kayak udahlah nggak usah lah, langsung aja kayak mungkin langsung kayak bayar forensik gitu kayak gitu kan. Tapi kalau kita mau perhatikan, coba deh, sekarang kan lagi banyak kasus nih, kasus pidana, pembunuhan gitu ya. Bisa nih dalam satu kasus ada 3 hasil visum et repertum yang masuk dengan kesimpulannya beda-beda. Lihat nggak? Entah itu kasusnya misalnya Jessica, ya kasusnya Sambo, atau misalnya kasusnya belakangan ini yang Vina, Eki apa segala macam itu dengan visum yang memang bisa beragam. Kalau misalnya pemeriksaan visum et repertum itu tidak didasari oleh ilmiah, sebuah metode yang memang sudah disepakati oleh kedokteran forensik itu akan menjadi rancu nih. Bisa kalau masuk ke pengadilan antara hakim jadi tidak sepakat bagaimana sih menentukan kesalahan. Apalagi ini profesi dokter, kan teknis banget nih. Kalau dokter harus diuji sama ilmu dokter. Kalau tukang mesin ya harus diuji sama teknisi yang engineer yang sesuai gitu kan, secara logikanya. Nah ini harusnya begitu. Jadi tadi urutannya gimana? Jadi kita kalau ada sesuatu kita ke polisi dulu, baru polisi nanti ke dokter forensik, terus habis itu udah nanti setelah itu akan diperiksa dan lain-lain. Dan itu dilimpahkan ke kejaksaan. Setelah itu jaksa yang akan bereaksi untuk selanjutnya masuk ke persidangan bisa atau tidak. Karena untuk menunjukkan masuk ke persidangan harus ada perbuatan pidana. Karena harus ada orang mati, harus ada perbuatan pidana. Nah setelah itu baru deh bisa masuk ke persidangan atau tidak tergantung kejaksaannya gitu. Menarik ya? Nah, menarik tapi puyeng ya. Enggak, tapi tuh kayak ini tuh kayak kalau mamanya bisa jadi mungkin orang yang suka film-film kayak crime apa segala macam bisa jadi film. Bisa langsung kontak sis Ayah. Gimana nih untuk bikin filmnya gitu kan. Tapi balik lagi itu kan yang forensik itu hasilnya bisa beda-beda kan tadi di gitu. Nah, itu kalau pamanya udah di kepolisian gitu. Pamanya dia nanti nge-appoint orang forensik ya, orang dokter forensik itu bakalan ada banyak atau ada satu doang? Biasanya mereka kerja tim, tapi persoalan yang terbesar adalah ketika nanti terjadi perbedaan otopsi, kan harus ada melalui proses otopsi. Kita tuh terkendala dengan budaya. Karena budaya Indonesia itu kalau masuk ke area otopsi itu terkesan kayak pamali. Kenapa gitu? Iya, begitu kan. Budaya. Masih nggak mau dibelek orang. Gitu. Kan gitu. Dianggap mungkin kalau sudah mati ya sudah mati saja dikuburkan. Sementara dalam proses hukum itu kan nggak bisa begitu. Akhirnya nanti ujung-ujungnya digali kembali, ekshumasi, tahu kan? Yang penggalian dari kubur kayak gitu. Tapi kan itu juga udah mulai berkurang bukti-bukti otentiknya. Begitu. Jadi Ayah kan waktu itu pernah bilang juga kan bahwa dari jenazah katakanlah itu banyak sekali bukti-bukti yang bisa digali. Pasti. Karena organ-organnya sendiri bisa memberikan informasi gitu. Menariknya begitu. Walaupun dia sudah termakan waktu, walaupun dia sudah masuk ke dalam air, walaupun dia sudah terbakar, tetap ada DNA yang bisa diambil, entah itu giginya, entah itu tulang, entah itu rambut atau kuku. Itu bisa menjadi bagian, dan ada metode, ada angka, data, ada literatur yang mereka bisa, dan ini semua pakai ini loh, pakai perhitungan. Makanya harus saintifik. Nggak bisa asal menafsir aja. Tapi sementara ini ada nggak kasus yang sudah melalui proses saintifik? Belum ada, nol besar. Oh, belum ada selama ini. Belum tapi ada. Di luar negeri udah ada kan? Di luar negeri sudah. Salah satunya contohnya yang kasus yang saya ambil yang bisa akhirnya maju ke sidang promosi adalah Michael Jackson. Hah? Emang Michael Jackson kenapa? Michael Jackson itu kasusnya yang membuat saya akhirnya bisa untuk maju ke sidang promosi karena harus ada kasus pembanding. Nah, di Indonesia nggak punya kasus pembanding, jadi
kekeh gitu kan, stres gitu. Aduh, ini kasus apa lagi? Sementara Indonesia nggak dibuka semua di Mahkamah Agung, ditutup misalnya datanya, direktorinya, begitu. Akhirnya ini saya menunggu dari promotornya untuk mendapatkan akhirnya dengan hasil daripada visumnya Michael Jackson dan melalui ahli toksikologi akhirnya ketahuan Michael Jackson itu overdosis untuk pemberian dokternya, dokter pribadi itu kasih provolon kalau nggak salah namanya, obat bius itu yang over. Jadi dia obat bius untuk tertidur. Untuk tidur. Jadi itu ketahuan, akhirnya udah masuk penjara, kemudian 4 tahun kemudian dokternya. Jadi diputus bersalah melakukan pidana dengan merekayasa atau obat-obatan yang tidak sesuai dengan standar kedokteran. Nah, yang seperti itu sebetulnya bisa diadopsi di Indonesia walaupun sistem hukumnya beda. Oh, jadi kamu ambil case itu? Iya. Dan ambil case itu nggak bisa karena kan nggak terbuka secara umum. Harus melalui di salah satu universitas di Belanda, akhirnya menunggu itu bisa keluar, baru deh hasilnya itu bisa jadi perbandingan, akhirnya bisa maju sidang. Makanya 4,5 tahun nyesain disertasi yang cukup lama itu. Terus gitu. Ini kan buku terbilang ya kalau untuk masyarakat awam terbilang berat ya Ayah, tapi kalau untuk yang dari di dunia hukum ini sangat membantu sekali. Ini ya kayak kan? Mungkin an eye opener gitu kali. Betul. Yang ngebuka mata orang-orang hukum. Betul. Nah, Ayah sendiri waktu mengerjakannya seperti apa Ayah? Tidur nggak? Sempat tidur? Tidur iya, bangun langsung depan laptop, tidak bergaul. Mempersedikit hubungan kepada luar karena saya nggak bisa distract dengan apa yang dilakukan. Kadang-kadang kalau udah patah hati, tutup laptop, nggak mau lihat dulu seminggu, terus habis itu terpanggil kembali buka gitu ya. Sampai akhirnya di waktu yang sangat tidak nyaman itu pas COVID, ya kan itu tahun 2020 kan pas lagi proses, Eki masuk rumah sakit, nggak begitu-begitu. Jadi hantamannya banyak. Sempat ngapain sih S3 capek ya, terus apa yang bisa didapatkan, tapi ingat pernah punya janji sama promotorku bahwa ini ilmu yang ditunggu lebih dari 48 tahun untuk Indonesia. Jadi ketika ingat itu akhirnya masuk kembali, muncul lagi, oke, saya tanggung jawab dengan pilihan. Tapi sekarang kalau umpamanya di 48 tahun lebih tapi kalau umpamanya negara gimana menanggepin ini? Kalau umpamanya pemerintah gitu ada mungkin kayak mungkin di pengadilan atau ya kayak gimana sih, aku juga ngerti ya. Maksudnya kayak mau mengadopsi ilmu ini gitu. Udah ada belum? Harusnya, tapi ini harus dimulai dari Mahkamah Agung sendiri. Karena ini kan sebetulnya untuk tujuannya hakim. Hakim harus punya panduan ini. Tapi juga kepolisian harus punya. Gitu loh. Dokter forensik nggak nge-propose mahkamah. Ada beberapa hal, tapi nanti prosesnya mungkin semoga bisa cepet ya. Jadi harus melalui pintu lagi satu untuk bisa ini diaplikasikan langsung. Jadi case-nya itu Michael Jackson, mengambil contoh itu. Contoh kasusnya itu salah satunya. Kalau di Indonesia nggak ada. Tidak ada. Karena belum ada itu tadi ya. Tidak melalui scientific evidence. Jadi selama ini visumnya bagaimana? Visum et repertum yang berdasarkan pendapat senior dokter. Jadi kalau misalnya mereka otopsi, kemudian ada prosesnya sampai nanti mereka berita acaranya matinya karena ini, karena tusukan, karena ini robeknya sekian, perlukaannya sekian mili gitu kan. Oke, jadi kesimpulannya apa? Oh, kesimpulannya mati ini karena ditusuk gitu. Udah gitu kan. Ya udah gitu. Udah kesimpulannya begitu. Tutup, masuk ke pengadilan. Pro justisia ibaratnya gitu. Nah masih begitu. Nah kalau misalnya pakai scientific evidence nggak bisa, karena ini seperti satu kedokteran forensik itu punya pedoman yang sama sehingga tidak ada berbeda pendapat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kan spekulatif, Bi. Iya betul. Kalau misalnya satu kasus pidana yang kalau kita nonton di TV aja bisa 3 argumen yang berbeda. Iya. Kan hakim bingung. Iya. Nah ini khusus buat dokter wajib pakai ini, walaupun hukum kita
tidak mewajibkan untuk setiap hakim terikat dengan visum et repertum, itu persoalan hukum lainnya gitulah. Jadi di Indonesia belum terbiasa dengan scientific Belum evidence terbiasa, ini. belum terbiasa. Padahal malah kita harus adopsi ini karena di luar juga udah pada pakai kan. ya harus dimulai. Iya. Sebenarnya udah harus dimulai. Harus ya. dimulai. Ya. Jadi benar-benar bukan based on kata dokter. Ya, betul. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Nanti kalau kan? gitu Dokter Debbie atau Dokter Elman Iya. membuat kesimpulan dengan visum berbeda akan berbeda dan akan argumentasi. Iya. Dan itu nggak bagus. Nggak Dan- bagus. iya. Kan kalau yang ditanya Ye dari mana Ye bisa mengatakan seperti itu? Feeling Eka aja. Iya, feeling ego aja. Ego ya. Yang nggak feeling kalau juga feeling kali. itu begini Ya ya. loh. Iya, iya, Iya kan? iya. Eka udah lihat loh tanda-tandanya kayaknya begini loh. Ngana. Akibatnya enggak. Gak bisa begitu ya. Lucu banget. Kalau dokter forensik yang model kayak gitu sih. Gua ngebayang kayak apa. Jadi nggak serius ya. Ya menurut Ngana, ya kan? Menurut Eka belum tentu. Terus Ay sampai apa lagi yang Ayah alamin? Saking stresnya. Saking stresnya, tiroidnya kambuh untuk kedua kalinya. Sampai gemetar, jantungnya berdetak keras Kayak gitu panik kan. attack gitu. Itu akibat stres ya Ay? Stres ya, Oke. karena menulis ternyata S3 itu nggak semudah apa yang dibayangkan. Aduh, mendingan S1 S2 aja deh, bererat panjang, tapi gue nggak kepengen itu kan. Pengennya ada sesuatu yang mau disumbangkan buat Iya. buat diri sendiri dan juga buat masyarakat gitu. Karena di S3 itu kan kita harus punya, we have to come up with a new idea. Iya, gitu loh. betul. Jadi kayak Pintar. jadi iya jadi emang ya apa 4 tahun 5 tahun Dia soalnya baru S2 kan. Iya. S3-nya ntar kalau udah iya. Aku S3 nanti dapatnya gelar PhD, permanent head damage. Oh. Harus mencari sesuatu yang baru kalau S3 gitu, dan Iya, nggak iya, boleh harus ditulis yang belum pernah ada di dunia ini. Berarti Iya. orang-orang S3 lo bayangin otaknya kayak gimana ya, Iya. say gitu. Sebetulnya bukan masalah otak kayak gimana, Jadi tapi kreativitas mengukur gimana? enggak, tapi mengukur ketahanan mental untuk fokus terhadap satu hal. Pengen coba. Tetap fokus, stick di satu topik itu, tiap hari mikirnya itu, ngebahasnya itu, sampai mimpinya itu. Asli. Dan Sumpah. kata promotorku gitu, jangan pernah satu hari tidak memikirkan masalah itu. Gue nggak ngebayangin ngelebihin punya pacar gitu kan ya. Hah? Bener. Gitu. Sekali seminggu nggak mau mikirin, mulainya dari zero lagi, dari nol lagi. Ya. Jadi itu nggak boleh putus. Jadi bayangin 9 semester, 4,5 tahun gitu, mikirinnya itu, pas makan itu, mau tidurnya itu. Jadi bertahan, jadi ngukur mental. Oh, ternyata saya cukup kuat untuk bertahan dengan satu hal, mencari kebenaran hukum melalui jalur ilmu pengetahuan. Pengen coba kayak begitu. Iya. Jadi kebenaran hukum ya, ini kebenaran hukum. Di sini ada juga nggak sih ngomongin tentang yang itu budaya Indonesia yang kayak orang nggak mau? ada juga ada, gitu. ada, Oh. Ada ada juga. ulasannya ada. Ada ulasannya. Itu gimana? Ada nggak kayak solusinya untuk biar manusia Indonesia itu nggak tabu dengan masalah forensik ini? Apa tuh namanya tuh? Otopsi gitu. Sebetulnya itu harus dimulai dari orang kalau kena masalah baru kesadarannya muncul, bukan? Iya gitu. Karena kalau melawan budaya itu sulit karena itu sudah turun-temurun dan sulit untuk bisa kita patahkan di tengah jalan. Iya. Gitu. Jadi kalau budaya itu mungkin dengan berkembangnya teknologi, kemudian mereka banyak baca, kalau literasi kita nggak rendah terus ya, mungkin orang akan lebih sadar untuk bagaimana mengatasi persoalan. Karena buat saya sebetulnya dalam hidup itu yang harus dicarikan keadilan. Keadilan setiap orang. Kita mesti adil hidup, nggak boleh kalau depan hukum itu lebih tinggi satu dengan yang lain. Jadi dengan hukum sebetulnya ini adalah untuk mendapatkan keadilan baik untuk dokter maupun untuk keluarga pasien yang mengalami kerugian. Oke. Coba bacain sedikit belakangnya. Coba.
Pembuktian kausalitas tindakan dokter Kausalitas masih apa tuh? sebab akibat. Oke. Tindakan dokter masih menyisakan berbagai persoalan. Misalnya dalam praktik hukum belum ada standar penentuan sebab akibat kematian korban dalam pertimbangan hakim atau munculnya perdebatan di antara hakim dalam menentukan unsur-unsur kelalaian tindakan dokter yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana. Oh, berarti di KUHP juga belum ada. Karena kalau bicara bahasa KUHP itu bahasanya terlalu umum. Banyak celah-celah. Karena memang undang-undang tidak pernah sempurna. Betul. Jadi yang menyempurnakan itu hakimnya, pengacaranya bisa masuk dapat celah-celahnya gitu kan. Tidak pernah sempurna. Oke. Begitu. Sementara penilaian sifat perbuatan melawan hukum adanya culpa lata. Culpa itu kesalahan, lata tadi apa? Berat ya? Berat. Berat, jadi Culpa kesalahan lata. berat ya, kesalahan fatal kali maksudnya gitu ya. Harus dimulai dari akibat adanya kematian, kemudian menilai tingkah laku dokter dalam mengobservasi yang patut disalahkan atau tidak disalahkan. Namun yang menjadi persoalan, apakah tuntutan dokter dibuat dengan benar? Betul. Apakah kondisi korban sesuai dengan penyebab yang dituduhkan? Apakah benar terjadi kesalahan medis atau dokter yang menangani? Semua contoh di atas selalu melibatkan hubungan sebab akibat menyangkut keterangan ahli forensik dalam penyelesaian kasus secara logis, baik kasus klinis di bidang medis maupun kasus yuridis di bidang hukum. Aku pencurhat. Apa? Aku pernah waktu itu dicakar kucing, aku ke dokter, katanya suntik itu deh, suntik tetanus. Tiba-tiba malah aku nggak sembuh, malah anafilaktik, hampir metong. Yeay. Yes, udah 70 apa sih namanya tuh kayak denyutnya. Denyutnya. Ya udah, terus udah kayak Rendah gitu. itu. Iya, udah tinggal bye-bye kan. Udah kayak gitu, akhirnya udah di mobil, akhirnya aku telepon mama udah begini nih. Aku udah kejang-kejang kayak udah begini, aku telepon mamaku di Bekasi ya, di Kasyong. Terus Mamanya mama, ini dokter gigi. Oh. Terus udah gitu, oh kamu tuh kayaknya alergi. Itu sama itu. Terus udah kayak gitu akhirnya ya udah telepon aja yang dekat kan, dekat rumah kan. Jadi aku telepon satpam sama mbakku. Akhirnya aku udah itu udah di dalam mobil, mbakku tuh kayak ayo balik lagi ke klinik. Untungnya aku udah masih di parkiran klinik itu, nggak bisa jalan gitu. Akhirnya dokternya tuh datang pakai antihistamin kalau nggak salah, atau kayak gitu loh. Nah netralisir lagi. Akhirnya aku udah mulai dibawa ke sana. Terus udah kayak gitu orang-orang orang-orang medis itu dia nggak punya oksigen, nggak punya NaCl, nggak punya segala macam. Jadi itu ya udah tergeletak aja aku di sana, cuman disuntik terus sama Amfetamin. Apa sih? Pokoknya ngebuat kita kalau mamanya lagi anafilaktik pakai itu. Jadi biar biar netral lagi gitu. Nah, itu bisa kena undang-undang kan? Bisa. Kalau karena kalau dia sampai metong Amit-amit. Ini untung udah besar. Baru-baru kasus di Jawa Tengah atau di Jawa Barat, anak di bawah 5 tahun dia mau bibir sumbing, operasi kali kedua. Kemudian karena dokternya cuma nanya gini, ini pasiennya punya riwayat alergi atau tidak Bu? Setahu saya tidak gitu kan? Setahu saya tidak, kata ibunya. Ya udah kalau gitu langsung aja suntik. Dia di anestesi. Ketika anestesi nggak kuat jantungnya, selesai. Rame kan di TV 3 minggu yang lalu. Begitu. Itu jadi salah siapa? Nggak tahu itu. Itu salahnya adalah prosedur di rumah sakitnya. Harusnya prosedur di rumah sakit bukan hanya bertanya punya riwayat alergi atau tidak, nggak boleh itu begitu, periksa. Harus disuntik yang sesuai. Karena itu ya? kita nggak tahu kondisi kita punya riwayat alergi atau tidak, atau ibu atau bapak kita yang menemani kan nggak tahu. Yang kayak Tapi begitu. ini kan suntik kedua ya, berarti tindakan kedua bibir sumbing. Waktu pertama juga pasti Tidak masalah anestesi, di anestesi, tapi kan tetap kalau mau ada tindakan berat itu harus ada pemeriksaan penunjang, entah itu jantung, siapa tahu ada kelainan jantung atau alergi obat pada saat itu gitu loh. Nah, hal-hal yang gitu tuh yang menjadi kelemahan kondisi rumah sakit yang ada di Indonesia. Akhirnya orang berduyun-duyun untuk keluar ke negeri seberang gitu kan. Akhirnya tidak mau berobat di tempat kita sendiri karena detail itu yang harusnya diperhatikan. Menjadi SOP, menjadi prosedur yang atau informed consent gitu. Jadi sebelum tindakan harus ada setuju atau tidak tindakannya mau dapat apa. Nah, itu yang harusnya lebih dihidupkan dan lebih ditanya kembali gitu loh. Jangan tanya sama orang yang stratanya nggak sama-sama dokter. Gitu kan? Kan dia berhadapan dengan kondisi yang reaksi yang nggak pernah diketahui. Ya nggak sih?
kan reaksi kita beda-beda. Dia minum kopi, saya minum kopi, pasti akan beda gitu. Iya, benar. Gitu loh. Reaksi habis minum kopinya Ya, beda-beda. sama kalau kita juga terima obat yang masuk ke dalam tubuh, Iya. reaksinya akan beda. Oke. Terus Ai sekarang jadi setelah ini semua pekerjaan berat Ayah itu selesai, Ayah sendiri bagaimana rasanya? Lega. Udah boleh main-main dong. Boleh main-main, udah boleh. Bi, ayo dong, yuk kita arisan. Udah nggak stres lagi ya? Udah nggak ya? lagi, udah nggak lagi. Udah nggak. Udah Terus nggak ada lagi. pencapaian apa lagi kalau dari sisi pendidikan? Cukup. Udah cukup ya? Buat saya ini seperti apa ya, legacy yang memang diperjuangkan sekian tahun akhirnya bisa selesai. Kemudian paling di ujungnya nanti lebih banyak ngajar, lebih banyak menulis jurnal. Oh ya, Ayah mengajar juga ya? Ngajar Gimana juga. ngajarnya Ayah? Ada di UI, Oke. gitu. Jadi Oh. ada di beberapa instansi, tapi yang non medis. Iya, iya, Jadi iya. kalau yang akademik itu diambilnya di UI. Nah, Gitu. mengajarnya apa? Kalau untuk yang di UI ini komunikasi, Ha-ha. tapi kadang-kadang juga jadi asisten untuk mengajar ilmu kedokteran Ilmu gitu, tapi kedokteran. untuk dokter-dokter. Oh, Mainnya oke. sama dokter-dokter forensik. Dokter Debbie juga, dokter Elma juga. Iya, ya cuman gitu kita. dokter Menurut gaul. dia, menurut dia kan Dokter beda. gaul. Dokter gaul, kan dia itu dokter, Iya. dokter ini SH segala macam Iya, gitu. iya. Ke dokter gaul. SG ya, sarjana gaul. Jangan gaul. Dia SH ya. SGMJ. Apa tuh? Magister gaul. Oke Ayah, thank you banget. Terima kasih banyak, Kasih, Debbie. semoga dengan Alman. buku ini Iya, buku mengurangi ini. dokter-dokter yang melakukan malpraktik di luar sana ya. Betul, atau kasus-kasus yang masih menggantung, Iya, mereka bisa bisa terselesaikan. cepat terselesaikan. Oke. Selamat membaca. Selamat membaca. Saya juga bukunya sih saya. Sama-sama. Oke lah Bodega juga terima kasih. Dan jangan lupa di subscribe, Di subscribe, di kompas, di komen, dan di share dadu. di share. Nanti kita ketemu lagi di Di episode Jerman Delman Gaul. Gaul. Bye-bye. Debbie dan Elman bergaul.